Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Miss. Pagi, Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Ya, luar biasa, hebat ya. Miss Deti sudah melihat daftar hadir pada virtual meeting kita hari ini. Dan puji Tuhan sudah ada 14 anak yang tergabung. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa dulu. Nah, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ya, sudah siap ya? Iya, Miss. Siap, Miss. 1, 2, 3. Halo. Bagus ya. Oke. Anak-anak, hari ini kita mau belajar apa? Teks eksplanasi dan menghemat sumber energi. Bagus sekali. Kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Kita nanti juga akan mempelajari tentang cara menggali informasi penting. Kita nanti juga akan belajar tentang cara hemat energi listrik. Dan hari ini kita akan melakukan keseruan bersama, ya. Sudah siap bersenang-senang hari ini? Sudah. Ya, kesenangan apa hari ini yang akan kita lakukan? Membuat rangkaian listrik, ya, untuk melihat penggunaan lampu hemat energi. Nah, diharapkan hari ini dengan mengikuti pembelajaran, anak-anak dapat satu, menggali informasi penting dari teks eksplanasi, anak-anak dapat mengidentifikasi perilaku hemat listrik, dan yang paling penting ini, anak-anak mampu menerapkan prinsip hidup hemat energi di kehidupan sehari-hari. Nah, sudah siap belajar anak-anak? Sudah, Miss. Ya. Sudah, Miss. Anak-anak, apakah kalian pernah bertanya kepada orang tua berapa banyak tagihan listrik yang harus orang tuamu bayarkan? Pernah, Miss. Ada yang sudah pernah, ada yang belum ya? Belum pernah, Miss. Nah, sudah ini, tagihannya itu banyak atau sedikit? Banyak, Miss. Banyak ya? Banyak, Miss. Iya. Tapi ya banyak. Ya. Kira-kira penyebabnya apa itu? Nanti kita cari tahu ya. Ya, Miss. Ya. Nah, anak-anak, Miss Yeti punya gambar. Coba ini dicermati dulu. Pria pada gambar tersebut sudah menunjukkan hidup hemat listrik belum? Belum. Belum, Miss. Kenapa kok belum? Duta, silahkan. Karena saat orang itu ingin pergi, lampu, kipas angin, televisi dibiarkan menyala dan itu akan membuang-buang energi listrik dengan sia-sia. Iya, bagus sekali ya, hebat, luar biasa jawabannya Duta ya. Pria tersebut tidak mencerminkan hidup hemat listrik, dia malah boros ya. Karena apa tadi? Membiarkan peralatan elektronik menyala saat dia mau pergi. Harusnya bagaimana? Mematikan sebelum Betul, dimatikan. Nah, anak-anak, banyak atau sedikitnya tagihan listrik yang harus dibayarkan itu bergantung pada pemakaian kita. Nah, hari ini Miss Deti punya 3 pertanyaan tantangan. Sudah bisa dilihat belum itu pertanyaannya? Sudah, Miss. Ya, Sudah, Miss. anak-anak akan Miss Deti tantang untuk dapat menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Ya, tidak usah khawatir karena jika anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh, anak-anak pasti dapat menyelesaikan 3 tantangan tersebut. Ya, Ya, Miss. oke. Semangat belajar ya. Ya.
Ya, Nah, Miss. ya, anak-anak, Miss Deti sudah menyiapkan teks. Kita nanti akan mencari informasi penting dari teks tersebut, ya. Coba ini dibaca dulu paragraf pertama. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Nah, bagaimana cara mencari atau menggali informasi penting, ya? Yang pertama, anak-anak harus membaca teks dengan cermat. Ya, yang kedua, kita harus memahami dulu maksud dari setiap kalimat yang ada pada bacaan. Yang ketiga, cari kalimat utama. Setelah menemukan kalimat utama, nanti anak-anak akan menemukan gagasan pokoknya. Dan yang keempat, anak-anak akan diminta untuk mencari kata kunci. Kata kuncinya dapat kita peroleh dari mana? Dari mengenali judul dan objek pembahasan, membahas apa tadi. Kemudian anak-anak juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Dengan menjawab 6 pertanyaan itu, anak-anak akan memperoleh informasi penting. Ya. Nah, kita akan kembali lagi pada bacaan paragraf 1. Nah, kira-kira informasi penting apa yang kita dapatkan? Hampir Siapa semua yang tahu? saya, Miss. Hampir semua manusia membutuhkan energi listrik. Ya, bagus. Hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Betul sekali. Terus, apalagi? Itu, Miss. Energi listrik memiliki dampak negatif jika kita menggunakannya dengan berlebihan. Ya, bagus sekali. Energi listrik juga memiliki dampak negatif jika kita menggunakannya secara berlebihan. Ya, hebat sekali, bagus, luar biasa ya. Jadi informasi pentingnya hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik dan energi listrik juga punya dampak negatif jika kita menggunakannya secara berlebihan. Nah, paragraf 2. Siapa yang mau membacakan untuk kita semua? Saya, Miss. Saya. Ya, Steven. Ya, Miss. Paragraf 2. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah... Bagus sekali, terima kasih Steven. Nah, anak-anak, dari paragraf kedua ini, informasi penting apa yang kita dapatkan? Coba. Ya, Miss. Ada Dita, ada Kenzo. Kenzo dulu ya. Informasi pentingnya apa, Kenzo? Dampak dari pemborosan energi listrik. Bagus sekali, dampak dari pemborosan energi listrik. Ya. Apalagi? Satu lagi. Saya, Miss. Pemanasan global memiliki sikap cuaca tidak teratur. Bagus ya. Nah, ini ya informasi pentingnya. Dampak pemborosan energi yaitu meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global. Kemudian pemanasan global mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, mencairnya pegunungan es, dan habitat manusia terancam. Hebat sekali, luar biasa anak-anak. Paragraf 3. Nah, siapa yang ingin membaca untuk kita semua? Saya, Miss. Ya. Paragraf ketiga. Untuk menghindari pemanasan global, maka kita perlu melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah... Iya, bagus sekali. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, dari paragraf yang ketiga tadi, informasi penting apa yang kita dapatkan? Kita bisa menghindari pemanasan global dengan cara menghemat listrik. Ya, contohnya apa? Pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar
dengan lampu energi, Ya. lalu pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Contohnya lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Iya, bagus sekali Ernest Ardian ya, luar biasa. Ini adalah informasi penting dari paragraf 3 ya. Pemanasan global bisa dihindari dengan sikap hemat listrik. Contoh sikap hemat listrik seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ernest Ardian. Nah, paragraf terakhir, paragraf 4. Siapa yang mau membaca? Rena, Miss. Saya Shirley, Rena ya, baik Rena. Paragraf 4. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Terima kasih ya Rena. Nah, siapa yang tahu informasi penting dari paragraf 4 itu apa ya? Kita ya. Informasi pentingnya dengan menghemat energi kita bisa menyelamatkan bumi kita. Iya, bagus sekali ya. Nah, anak-anak, teks yang baru saja kita baca itu tadi namanya teks eksplanasi. Mengapa kok kira-kira itu teksnya disebut teks eksplanasi? Karena menjelaskan tentang pemborosan yang akan mengakibatkan pemanasan global dan menjelaskan tentang cara menghemat energi listrik. Iya, bagus sekali ya. Mengapa disebut teks eksplanasi? Karena berisi penjelasan. Menjelaskan apa tadi? Penjelasan boros listrik mengakibatkan apa tadi? Pemanasan global. Terus menjelaskan cara menghemat energi listrik. Nah, anak-anak luar biasa hari ini bersemangat, hebat-hebat semua ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, nah anak-anak, jika tidak ada yang mau ditanyakan, setelah ini Miss Deti punya teks eksplanasi. Teks eksplanasinya sudah Miss Deti letakkan di Google Classroom. Nanti anak-anak bisa membuka, dibaca dulu secara mandiri. Setelah itu anak-anak akan bergabung pada kelompok yang sudah Miss Deti bagi ya. Nah, di situ anak-anak akan berdiskusi, mencari informasi penting pada setiap paragrafnya. Nah, kalau sudah selesai, nanti anak-anak perwakilan kelompok akan melakukan presentasi. Nah, Miss Deti beri waktu 20 menit. Bisa? Bisa, Miss. Iya, Bisa, ya. Pasti ya. Nah, nanti pada diskusi kelompok, Miss Deti akan melakukan video call di setiap grup dan Miss Deti akan memberikan panduan. Jika anak-anak nanti menemui kesulitan, anak-anak bisa bertanya. Nah, anak-anak sudah selesai berdiskusi? Sudah. Ya, bagaimana tadi diskusinya? Lancar, Miss. Lancar, Miss. Baik ya. Bisa bekerja sama dengan baik? Bisa, Miss. Bisa, baik. Nah, saatnya anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana yang sudah siap? Nah, kelompok 1 siap? Siap, Miss. Siap, ya, silakan. Selamat pagi, Miss Deti dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Hari ini perkenalkan saya akan mempresentasikan tentang informasi penting dari bacaan hemat energi listrik di sekolah. Di sini saya mewakili teman-teman saya, yaitu Shirley, Joy, Othniel, dan juga Kenzo. Informasi penting dari paragraf pertama adalah hemat energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Informasi penting paragraf kedua adalah kegiatan sekolah sangat banyak sehingga kebutuhan listrik di sekolah juga semakin banyak.
Paragraf ketiga, informasi pentingnya yaitu beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghemat listrik adalah gunakan lampu hemat energi, pilih cat bangunan sekolah yang berwarna terang, memberi ventilasi yang cukup. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, matikan semua alat listrik yang tidak terpakai, melakukan patroli hemat energi, dan membuat poster hemat energi listrik. Dan informasi penting paragraf keempat adalah dengan menghemat energi listrik, biaya pemakaian listrik akan berkurang dan bisa menjaga kelestarian lingkungan. Hemat energi perlu dilakukan sejak dini dengan melakukan gerakan hemat energi di sekolah. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Luar biasa. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Ya, bagus. Coba kelompok 3. Pagi teman-teman, Miss Titi. Selamat pagi. Sekarang saya akan membacakan informasi penting paragraf 1. Nama saya Rahman. Ya. Informasi penting paragraf 1 adalah penghematan energi dapat dicapai dengan menggunakan energi secara efisien. Ada 2. Nah, penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya serta meningkatnya kelestarian lingkungan. Informasi penting paragraf 2. Sekolah adalah tempat para siswa belajar. Pertama, yang kedua, sekolah adalah tempat yang padat aktivitas yang digunakan warga sekolah. Yang ketiga, energi listrik sangat dibutuhkan sekolah. Oke. Informasi paragraf 4. Cara menghemat energi di sekolah. Menggunakan lampu hemat energi. Menggunakan cat berwarna terang untuk meminimalisir lampu. Memberi ventilasi yang cukup agar cahaya bisa masuk dan tidak perlu menggunakan alat pendingin ruangan. Bila ada orang yang terakhir di dalam ruangan, harus mematikan seluruh alat elektronik yang tidak digunakan sebelum keluar dari ruangan. Lalu melakukan patroli hemat energi dan membuat poster hemat energi. Halo, nama Jessica. Saya akan menjelaskan informasi penting dari paragraf 4. Hemat energi adalah tindakan mengurangi penggunaan energi secara efisien. Dengan menghemat energi, biaya menggunakan dapat berkurang. Yang perlu dilakukan di sekolah. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Nah, luar biasa hebat ya. Nah, kelompok selanjutnya kelompok 2. Saya NSA, saya mewakili kelompok 2. Kelompok 2 anggotanya adalah saya, Rena, Steven, Alep, dan Angel. Paragraf pertama, untuk topik masalah atau pernyataan umum, kami menjawab pengertian dari penghematan energi di sekolah. Paragraf kedua, deret penjelas, kami menjawab sekolah adalah salah satu tempat yang memerlukan banyak energi listrik. Paragraf ketiga, kami menjawab beberapa cara dari penghematan energi listrik yang bisa kita lakukan di sekolah. Pertama, pilih cat bangunan yang berwarna terang, memberi ventilasi yang cukup di setiap ruangan. Bila menjadi orang terakhir, pastikan semua barang elektronik dimatikan sebelum keluar dari ruangan. Membuat poster hemat listrik. Paragraf keempat, kesimpulan. Penghematan energi listrik di sekolah dapat mengurangi biaya penggunaan listrik. Terima kasih. Iya, luar biasa juga presentasi dari kelompok 2 ya. Beri tepuk tangan. Iya, anak-anak sudah hebat semua, luar biasa ya. Miss Hetty tadi sudah mencermati bahwa semua anak sudah dapat menggali informasi penting dari teks ya. Hebat, bagus, luar biasa. Nah, anak-anak, dari tadi kita membahas tentang teks eksplanasi ya. Sebenarnya teks eksplanasi itu apa? Teks yang berisi tentang proses,
mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang akan dapat terjadi. Bagus sekali ya, bagus sekali Duta. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, anak-anak juga di kelompok 2 tadi juga sudah menyebutkan struktur teks eksplanasi ya. Miss Deti ulang, ada pernyataan umumnya, ada deret penjelas, ada interpretasi atau kesimpulan. Nah, anak-anak tadi juga sudah membuat peta konsepnya, bagus sekali. Kita tadi membaca, menggali informasi tentang perilaku hemat energi. Nah, gambar ini maksudnya apa itu? Matikan AC. Matikan AC saat Tidak digunakan. bagus sekali. Ada sedikit orang di ruangan. Iya. Selanjutnya. Tidak boleh membuka tutup kulkas karena bisa itu kan kalau kulkas itu kan suhunya kan disesuaikan dengan yang di dalam toh Miss. Nah, tapi kalau kan itu kan harus memerlukan energi lebih banyak. Jadi harus mengatasi suhu yang di dalam dan di luar kulkas. Nah, itu akan memerlukan energi lebih banyak. Iya, bagus sekali penjelasan Duta ya. Tidak boleh buka tutup pintu kulkas ya, karena kalau sudah dibuka itu nanti suhu di dalam pendinginnya akan meningkat. Saat ditutup kembali pasti membutuhkan energi listrik lebih banyak agar suhunya menjadi lebih dingin atau seperti semula ya. Selanjutnya di sini bagus sekali, hebat anak-anak. Nah, berbicara tentang hemat energi listrik itu ada kaitannya dengan penggunaan lampu hemat energi. Nah, anak-anak sudah siap untuk melakukan percobaan? Siap, Miss. Sudah, Miss. Siap. Iya, Miss. Jadi saya anak-anak juga sudah menyiapkan bahannya ya. Iya. Ya, Kita Miss. nanti akan melakukan percobaan terkait dengan lampu hemat energi ya. Anak-anak nanti akan membandingkan lampu pijar dengan lampu LED. Nah, nanti kalau rangkaiannya sudah jadi, dilihat sudah 15 menit, terus anak-anak bisa pegang lampunya. Mana yang lebih panas. Kemudian nanti anak-anak akan melakukan pengamatan, kemudian di situ anak-anak akan mencari tahu mana yang meredup lebih dahulu. Nah, anak-anak sudah video tutorialnya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Iya. Yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak. Sudah paham? Paham, Miss. Setelah ini, anak-anak akan melakukan percobaan. Ya, anak-anak akan merangkai dulu. Setelah itu, anak-anak akan melakukan pengamatan. Nah, pengamatan tersebut ada panduannya. Di sini ada tabelnya, nanti anak-anak akan memberi tanda centang. Mana yang lebih panas setelah menyala 15 menit, mana yang meredup lebih dahulu. Nah, setelah itu barulah nanti anak-anak membuat kesimpulan dari percobaannya. Ya, kesimpulannya mana yang lebih hemat, alasannya apa. Bisa dilakukan? Bisa, Miss. Anak-anak sudah selesai melakukan percobaan dan pengamatan lampu hemat energi? Sudah, Ya. Siapa yang mau mempresentasikan hasil percobaan dan pengamatannya? Saya, Miss. Oh ya, ada Ernest, ada Lita. Ya, silahkan Ernest. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dan kesimpulan tentang percobaan lampu hemat energi listrik yang saya lakukan. Hasilnya adalah
Setelah dirangkai dan dinyalakan selama 15 menit, lampu bola nyalanya lebih redup dibandingkan lampu LED. Dan lampu bola lebih panas dibandingkan lampu LED saat dipegang. Kesimpulannya, lampu LED lebih hemat energi listrik dibandingkan lampu bola. Terima kasih. Ya, bagus sekali Ernest Ardian. Beri tepuk tangan. Ya. Selanjutnya Lita silahkan. Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang percobaan lampu hemat energi. Dengan menggunakan sumber tegangan atau baterai yang sama besarnya dan lampu yang memiliki arus dan daya yang sama, maka setelah dirangkai, lampu bola meredup lebih cepat. Setelah menyala dalam waktu tertentu, lampu yang lebih panas adalah lampu bola. Lampu yang lebih cepat panas, filamennya akan lebih cepat rusak atau putus, sehingga kita perlu menggantinya. Sedangkan lampu LED dalam waktu yang sama lebih dingin jika dibandingkan dengan lampu bola. Dengan demikian, kita menggunakan lampu LED agar lebih hemat. Terima kasih. Ya, terima kasih Lita, presentasinya bagus sekali. Beri tepuk tangan. Ya, berarti berdasarkan hasil percobaan dan pengamatan, apakah anak-anak yang lainnya juga hasilnya sama? Yang hemat yang LED? Iya. Berarti kita bisa beralih menggunakan lampu LED untuk menerangi rumah kita di malam hari agar lebih hemat. Ya? Ya, Miss. Anak-anak, setelah ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi terkait teks eksplanasi. Anak-anak juga akan mengerjakan soal evaluasi terkait dengan hemat energi listrik yang sudah Miss Deti siapkan di Google Classroom. Ya. Anak-anak diharapkan mengerjakan tugas hari ini soal-soal evaluasi dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kejujuran. Adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Miss. Tidak ada, Miss. Ya, bagus. Berarti sudah paham semua ya? Sudah, Miss. Ya. Apa saja yang telah kita pelajari? Teks eksplanasi dan hemat Listrik. Iya, bagus. Teks eksplanasi dan hemat listrik. Nah, teks eksplanasi itu apa? Miss. Ya, silakan Shirley. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Ya, bagus sekali. Nah, bagaimana cara kita menggali informasi penting? Rena, Miss. Rena, silahkan. Caranya, baca teks dengan cermat, pahami maksud setiap kalimat, cari kalimat utama, cari kata kunci, Miss. Ya, bagus sekali. Nah, kita tadi juga mempelajari cara menghemat listrik. Apa saja caranya? Joy, Miss. Joy, silahkan. Mematikan lampu jika tidak dipakai, mematikan alat elektronik jika tidak dipakai, tidak membuka tutup kulkas. Ya, bagus sekali. Adakah yang ingin menambahkan? Saya, Miss. Ya, silahkan. Jika ada sedikit orang di ruangan atau tidak ada orang yang di ruangan, matikan AC. Ya, bagus. Nah, apa yang akan kita pelajari besok? Kita besok akan mempelajari keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat. Kita juga akan mempelajari tentang reklame. Nah, anak-anak, untuk alat dan bahan terkait pembelajaran esok hari, sudah Miss Deti sampaikan di rencana mingguan ya. Nanti dicek, oke? Siap, Miss. Ya. Nah, anak-anak, agar Miss Deti tahu bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran ini, anak-anak dapat mengirimkan emoticon yang mewakili perasaanmu lewat WA Group. Paham ya?
Paham. Paham, Miss. Ya. Paham, Miss. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya Indonesia, marilah kita menyanyi lagu Suwe Ora Jamu, ya. 1, 2, 3. Suwe ora jamu. Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin memimpin kita dalam doa? Saya, Miss. Ya, silahkan Alep. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya. Anak-anak, terima kasih sudah bergabung pada pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu besok pagi. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, sama